Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Lelaturahma. Saya program studinya yaitu manajemen, NIM saya yaitu 28924500049. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS yaitu membuat video mata kuliah manajemen logistik dengan judul pengendalian logistik. Dosen pengampu yaitu Bu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE, MM. Oke, baik. Di slide selanjutnya yaitu di sini ada profil perkenalan saya. Halo, perkenalkan saya Lintang Leturahma, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya bertekad meraih kesuksesan karir yang profesional. Oke, baik, di slide selanjutnya yaitu di sini ada tujuan pembelajarannya. Yaitu pertama ada penerapan pengendalian manajemen logistik, selanjutnya ada pemantauan kegiatan logistik, selanjutnya ada inspeksi manajemen material, selanjutnya ada manajemen persediaan, dan yang terakhir yaitu ada analisa jalur kritis. Oke, baik. Di slide selanjutnya yaitu apa itu kegiatan pengendalian? Oke. Kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk meluruskan atau membetulkan apabila terjadi penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi itu kegiatan pengendalian ya, teman-teman. Oke, baik. Di slide selanjutnya yaitu ada apa saja faktornya nih. Di sini faktornya yaitu pertama, yaitu tempat. Tempatnya yaitu basis seluruh kegiatan organisasi, memperhatikan lokasi strategis, kenyamanan lingkungan, kebersihan ventilasi. Tempatnya itu untuk seluruh kegiatan organisasi dan untuk memperhatikan lokasi strategis, kenyamanan lingkungan, kebersihan ke ventilasi. Selanjutnya yaitu faktornya, yaitu kebersihan dan kerapihan. Meliputi pertama, menunjang kenyamanan bekerja, dan yang terakhir yaitu memperhatikan ukuran ruang bahan, ruang, dan penataan ruang. Faktornya yang selanjutnya yaitu alur dan jalur. Alur dan jalur di sini merupakan arah proses produksi, dan jalur itu merupakan jalan yang dilalui proses produksi dan harus diawasi dengan baik. Di sini ada tiga faktor. Nah, selanjutnya ada faktor selanjutnya nih, teman-teman. Selanjutnya itu faktornya keamanan. Keamanan itu merupakan untuk memberikan rasa aman bagi pekerja. Contohnya pekerjanya siapa nih? Pada satpam, pada prestasi satpam, dan kondisi lingkungan kerja itu memberikan rasa aman bagi pekerja. Selanjutnya yaitu faktornya faktor bangunan. Sarana utama kegiatan organisasi, contohnya penataan gedung dan perluasan gedung. Oke, bangunannya itu untuk sarana utama kegiatan organisasi itu ada penataan gedung, ada perluasan gedung. Faktornya yang selanjutnya itu kendaraan. Nah, kendaraan itu meliputi apa nih? Nah, kendaraan ini ada alat pengangkutan logistik dan memperhatikan yang pertama memperhatikan jenis, memperhatikan kualitas, memperhatikan jumlah, dan memperhatikan rute itu pada kendaraan, jenis kendaraan, kualitas kendaraannya nih, apakah baik atau tidak, terus jumlah kendaraannya, apakah kalau misalnya kita membutuhkan satu itu cukup atau tidak, gitu, sama rute-nya, perjalanannya, oke. Selanjutnya yaitu faktornya pada kecelakaan dan keselamatan. Nah, kecelakaan dan keselamatan itu untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Contohnya, apa nih? Pertama, kelengkapan alat kerja dan kenyamanan kerja. Nah, faktornya itu untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya itu ada pencurian. Nah, pencurian ini untuk apa? Untuk menghindari gangguan aktivitas perusahaan. Contohnya apa nih? Sistem deteksi keamanan, pencurian data atau pencurian apapun itu di digital ya, teman-teman.
Oke, selanjutnya itu ada faktornya jadwal pekerjaan. Nah, jadwal pekerjaan ini harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan karyawan. Oke, tidak boleh bentrok jadwalnya atau tidak terurai, bukan, tidak teratur. Oke, selanjutnya itu faktornya ada personalia. Nah, personalia ini apa? Personalia ini pengaturan karyawan agar bekerja dengan baik menggunakan asas, asah, asih, dan asuh. Selanjutnya faktornya itu ada kelengkapan perabot kantor. Nah, kelengkapan perabot kantor ini untuk menunjang penyelesaian pekerjaan. Faktornya yaitu selanjutnya ada kemudahan dan kenyamanan parkir. Nah, parkirnya ini juga nih untuk karyawan maupun relasi. Parkirnya untuk karyawan maupun relasi. Oke, selanjutnya faktornya yaitu kontrak perawatan. Nah, kontrak perawatan ini gunanya untuk apa? Nah, kontrak perawatan ini untuk perlindungan terhadap karyawan. Contohnya asuransi karyawan ya. Selanjutnya itu ada permesinan. Nah, permesinan ini untuk memenuhi standar produksi. Selanjutnya faktornya itu ada pembukuan dan permodalan. Nah, pembukuan dan permodalan ini untuk apa? Untuk menjamin tertib administrasi dan pembukuan. Oke, baik. Di slide selanjutnya itu ada pemantauan kegiatan logistik. Nah, pengendalian manajemen merupakan upaya sistematis untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Itu harus dipantau ya kegiatan logistik tersebut ya untuk memastikan bahwasannya aktivitas perusahaan ini berjalan sesuai dengan rencana atau tidak atau malah delay itu kayak yang lambat gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada keuntungan pengendalian manajemen. Di sini keuntungannya itu pertama menanggulangi perubahan lingkungan. Contohnya itu untuk menyesuaikan produk dan jasa dengan kebutuhan pasar. Keuntungan selanjutnya yaitu menciptakan gerakan yang lebih cepat. Untuk apa? Menciptakan gerakan yang lebih cepat untuk meningkatkan kualitas produk, harga, dan pelayanan. Nah, itu ya keuntungan itu. Nah, selanjutnya keuntungannya itu menyatukan pekerjaan. Nah, menyatukan pekerjaan ini untuk apa? Untuk meningkatkan koordinasi antar pegawai tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Oke, di slide selanjutnya yaitu di sini ada langkah pengendalian. Nah, langkah pengendalian ini di sini tuh ada 4 ya. Itu langkah pengendaliannya ini menurut Robert G. Mockler ya. Yang pertama itu langkah pengendaliannya itu pertama langkahnya itu penetapan standar. Yang kedua itu pengukuran kinerja. Yang ketiga itu pengembalian tindakan perbaikan. Yang keempat itu memudahkan delegasi dalam kelompok. Di sini langkah-langkahnya ya teman-teman yang harus perlu kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu penetapan standar, pengukuran kinerja, pengambilan tindakan perbaikan, dan yang keempat itu memudahkan delegasi dalam kelompok. Oke, baik. Di slide selanjutnya di sini ada penetapan standar. Nah, penetapan standar ini di sini ada nih standar harus 3. Pertama, mudah dipahami, jelas, dapat diukur, memiliki waktu pelaksanaan, memiliki anggaran. Nah, contohnya ini apa? Contohnya adalah persyaratan penerimaan karyawan baru. Selanjutnya yaitu di sini ada pengukuran kinerja. Itu pengukuran kinerja disesuaikan dengan pertama jenis aktivitas perusahaan. Yang kedua itu standar kerja. Yang ketiga ada target perusahaan. Di sini ada 3 kinerja yang harus disesuaikan dengan pertama dengan jenis aktivitas perusahaan. Terus dia harus disesuaikan dengan standar kerja, harus disesuaikan dengan target perusahaan. Makanya untuk pengukuran kinerja harus disesuaikan dengan 3 tersebut ya teman-teman tuh.
slide selanjutnya yaitu ada pengembalian tindakan perbaikan. Nah, di sini pengembalian tindakan perbaikan itu dilakukan apabila satu, kinerja berada di bawah standar. Nah, apabila kinerja berada di bawah standar itu dapat pengembalian tindakan perbaikan ya. Terus makanya dilakukan pengembalian tindakan perbaikan. Nah, apabila memerlukan perubahan terhadap proses maupun standar yang telah ditetapkan, itu maka dilakukannya pengembalian tindakan perbaikan. Oke, di slide selanjutnya yaitu di sini ada memudahkan delegasi dalam kelompok. Nah, memudahkan delegasi dalam kelompok itu harus bagaimana? Pertama, mendukung manajemen partisipatif. Kalau misalnya kita sudah mendukung manajemen partisipatif itu, kita bisa memudahkan delegasi di dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya itu ada mendorong kerjasama tim. Apabila kita sudah mendorong kerjasama tim, merangkul, itu bisa memudahkan delegasi dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya itu memberikan wewenang kepada kelompok kerja. Nah, memberikan wewenang kepada kelompok kerja ini bisa memudahkan delegasi dalam kelompok. Nah, teman-teman nih kalau misalkan ada yang mau tanya nih gimana ya kalau misalkan kita biar mudah delegasi di dalam kelompok tersebut tuh harus kayak gimana? Nah, di sini tuh ada nih teman-teman. Itu pertama kita tuh harus mendukung manajemen partisipatif. Kalau misalkan kita sudah mendukung manajemen partisipatifnya itu kita bisa memudahkan delegasi dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya itu mendorong kerjasama tim. Nah, mendorong kerjasama tim ini selain kita bisa memudahkan delegasi dalam kelompok, itu bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan benar sampai selesai. Tidak ada kayak kerusakan atau tidak ada kayak apa gitu. Itu mendorong kerjasama tim. Nah, selanjutnya itu memberikan wewenang kepada kelompok kerja. Ini juga bisa ya teman-teman menggunakan delegasi dalam kelompok. Dan selanjutnya yaitu ada infeksi infeksi manajemen material. Nah, infeksi ini dapat dilakukan oleh dua. Yang pertama infeksi ini dapat dilakukan di supplier. Yang kedua itu saat material diterima. Makanya infeksi dapat dilakukan. Infeksi manajemen material. Kenapa ya kalau misalnya infeksi manajemen material ini tujuannya untuk apa? Sini ada nih. Tujuan infeksi manajemen material ini pertama untuk memelihara mutu material, yang kedua, menjamin kualitas bahan. Yang ketiga itu untuk tujuannya memastikan material sesuai standar ya. Di sini ya, tujuannya diadakan inspeksi manajemen material itu ada tiga tadi sudah saya sebutkan nih. Saya sebutkan ulang. Yang pertama itu memelihara mutu material, yang kedua itu menjamin kualitas bahan, yang ketiga itu memastikan material sesuai dengan standar. Oke, baik. Selanjutnya itu eh, prosedur inspeksi material. Yang tadi tuh yang awal tuh inspeksi manajemen material, di sini prosedurnya ya, prosedur inspeksi material. Nah, prosedur inspeksi material dapat dilakukan apabila di supplier terus saat material diterima. Nah, apabila ditemukan cacat itu maka seluruh material ditolak, terus seluruh material diperiksa kembali, terus dilakukan pengembalian sampel kedua. Ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan, jenis persediaannya itu ada apa aja nih kalau misalnya di manajemen persediaan. Jenis persediaannya itu pertama ada persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah tuh bahan yang belum dikelola atau diproduksi ya. Selanjutnya itu ada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses atau barang yang ingin jadi dalam proses, masih dalam proses.
Terus selanjutnya itu ada persediaan barang jadi barang yang sudah kita produksi ya teman-teman. Itu jenis persediaannya dalam manajemen persediaan. Pertama persediaan bahan mentah yang awalnya nih awal belum diproduksi barang tersebut belum dibuat. Terus kedua persediaan barang dalam proses, ketiga persediaan barang jadi. Nah, manajemen persediaan ini tingkat perputaran persediaan itu semakin tinggi perputaran apabila yang pertama apabila dana yang tertanam semakin kecil, terus kalau misalkan semakin rendah perputarannya apabila dana tertanam semakin besar. Jadi tingkat perputaran persediaan itu kalau misalkan semakin tinggi perputarannya itu jika dana yang tertanam itu semakin kecil. Kalau misalkan sebaliknya apabila dana yang tertanam semakin besar itu maka semakin rendah perputarannya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada alternatif penyediaan persediaan. Alternatif satu di sini ada dua alternatif ya teman-teman di slide ini ada dua alternatif. Alternatif penyediaan persediaan alternatif pertama atau satu itu membeli seluruh kebutuhan sekaligus lalu disimpan di gudang. Nah, kebutuhan kan udah dibeli nih sekaligus nih kebutuhannya tuh semuanya udah dibeli tuh. Berarti barang yang kita beli ini disimpan di dalam gudang. Ini alternatif satu. Nah, kelebihannya untuk apa? Pertama, untuk persediaan selalu tersedia. Jadi kalau misalnya kita udah membeli kebutuhannya tuh sekaligus semuanya yang kita butuhkan terus kita simpan di gudang, maka itu tuh persediaannya selalu tersedia, nggak pernah kayak yang kekurangan persediaan gitu. Selalu ada barangnya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu biayanya penyimpanan tinggi. Jadi kita memerlukan dana yang lebih tinggi karena kita kan membeli seluruh kebutuhan sekaligus untuk disimpan agar persediaan selalu tersedia apa yang kita butuhkan ya. Tapi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kelebihannya itu yang tadi persediaan selalu tersedia, selalu ready dah. Kalau misalnya kekurangannya itu maka biaya penyimpanannya tinggi, maka kita membutuhkan dana yang lebih tinggi ya. Nah, sini ada alternatif yang kedua. Alternatif kedua itu kita membelinya sedikit demi sedikit. Nah, membeli sedikit demi sedikit. Kelebihannya itu apa? Kelebihannya biaya penyimpanan rendah. Jadi kita tidak memerlukan biaya yang tinggi. Jadi kita cukup membutuhkan biaya yang rendah atau yang biasa aja gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu frekuensi pembelian lebih tinggi. Oke. Jadi di sini ada alternatif satu, alternatif dua. Nah, setiap alternatif satu maupun alternatif dua itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, di slide selanjutnya yaitu di sini ada keuntungan diagram network. Nah, keuntungan diagram network itu pertama untuk apa? Untuk mengetahui ketergantungan kegiatan. Yang kedua itu untuk menemukan kelemahan proses produksi. Yang ketiga itu untuk mempercepat penyelesaian proyek. Yang keempat itu untuk mempermudah komunikasi antar bagian. Yang terakhir itu untuk menghemat penggunaan sumber daya. Nah, keuntungannya ada 5 ya teman-teman. Nah, analisa jalur kritis. Nah, critical path method ini ada bahasa Inggris ya, yang artinya analisa jalur kritis. Nah, analisa jalur kritis ini merupakan metode analisis untuk membantu manajer dalam pertama dalam apa? Dalam perencanaan proyek, yang kedua itu dalam pengendalian proyek, yang terakhir itu dalam menentukan jalur kegiatan produksi. Oke, baik. Slide selanjutnya yaitu di sini ada faedah analisa jalur kritis. Faedahnya pertama, menyusun rencana proyek secara rinci. Yang kedua itu mengetahui potensi kesulitan lebih awal. Yang ketiga, menentukan kegiatan kritis. Yang keempat, mempermudah koordinasi. Yang terakhir itu menyelesaikan proyek lebih ekonomis. Nah, referensinya itu di sini ada. Nah, referensinya dari karyanya Martono Ricky Virona di tahun 2018 ini yang berjudul Manajemen Logistik, diterbitkan di Jakarta dan di Gramedia.
Sini ada Gito Sudarmo, Indrio, dan Mulyono, Agus, pada tahun 1998 yang berjudul Manajemen Bisnis Logistik, itu asal dari Yogyakarta. Sini yang ketiga itu ada referensi dari Pak Sutarman, itu pada tahun 2017 yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Logistik. Lokasinya itu di Bandung, Revika Aditama. Oke, baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.